Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Tuan Romi. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah website yang lagi-lagi baru selesai kita kerjakan. Ini kita baru menyelesaikan website yang kesekian kalinya. Kebetulan website kali ini adalah startup yang sedang kita kembangkan. Tapi fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah di websitenya, pembuatan websitenya sendiri, layanan pembuatan website yang kita sediakan. Alamat websitenya adalah ownvpn.id. Bisa dilihat di sini kalau kita lihat URL-nya di sini sudah HTTPS dan ada logo gemboknya. Ini udah secure, sudah dienkripsi, semua komunikasi sudah dienkripsi sehingga aman dari pertas atau penyadapan. Oke. Jadi layanan enkripsi ini juga nantinya akan langsung disediakan dan langsung otomatis di-renew, diperbaharui setiap beberapa hari sekali sehingga keamanannya terus terbaru gitu. Oke. Selanjutnya tampilan websitenya lebih kurang seperti ini. Ada brand logo di kiri atas, kemudian ada menu-menunya, ada login. Kalau kita lihat login di sini, login bisa milih login register gitu. Nah, kalau register di sini juga ada reCAPTCHA-nya. Coba kita lihat register, ada reCAPTCHA di sini. Bisa dicentang nih, coba kita centang. Jadi ini untuk memastikan bahwa yang mengakses website kita benar-benar adalah manusia gitu. Jadi kalau robot yang mengakses atau kalau ada orang yang berusaha meretas situs kita, otomatis akan tidak menampilkan apa-apa karena di sini harus manusia yang mengakses. Ini adalah Google reCAPTCHA, ini layanan dari Google. Oke. Kemudian lanjut kita lihat ke bawah nih dari home ini. Di sini ada pitch deck atau deskripsi dari perusahaannya, kemudian ada tampilan embed dari YouTube, jadi video YouTube bisa di embed di sini, yaitu video YouTube yang berkaitan dengan deskripsi dari perusahaannya. Kemudian ada fitur-fitur yang paling favorit ya, jadi kita mungkin bisa buat banyak sekali fitur yang kita sediakan, tapi kita bisa tampilkan yang paling favorit di halaman home ini gitu. Tapi kalau mau detail itu ada bisa lihat semua fitur. Kita coba klik deh, lihat semua fitur tadi itu. Kita coba klik lihat semua fitur. Nah, dia akan menampilkan lebih banyak fitur, ada 12 fitur. Coba scroll ke bawah. Ada 12 fitur, semuanya bisa dilihat gitu. Dan masing-masing fitur itu nanti akan ada video deskripsinya. Oke. Kita lihat ke bawah, video deskripsinya. Oke, ini ada video deskripsinya. Ini embed dari YouTube juga. Oke. Kita lihat ke bawah, tampilannya ada nih, selang-seling dia. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke halaman home. Kita lihat tadi, kita lanjut lihat ke halaman home tadi. Oke, tadi sampai fitur ya, fitur paling favorit. Kemudian di bawah fitur paling favorit itu ada ini cuplikan video juga. Coba kita play ya videonya, kita coba play sedikit. Halo semuanya, Oke, selamat itu dia. datang. Oke. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian bawahnya lagi ini ada pertanyaan umum. Pertanyaan umum. Jadi pertanyaan yang otomatis akan jawabannya otomatis akan dibuka itu adalah pertanyaan pertama. Tapi kalau misalkan kita cek pertanyaan kedua, kita coba lihat, klik pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama otomatis jawabannya langsung disembunyikan seperti itu. Jadi terlihatnya lebih rapi gitu daripada semua jawaban langsung ditampilkan. Kemudian paling bawahnya adalah footer. Oke. Nah, lebih kurang page-nya seperti itu ya. Ini kalau service tadi kita udah lihat ya. Coba ke nih page-nya service. Page service. Nah, di sini tampilannya seperti itu yang tadi. Kemudian kalau page pricing, misalkan kita layanan-layanan kita ini paket-paketnya seperti apa aja gitu. Coba kita lihat page yang pricing ya. Jadi ini pricingnya dia berupa card ya, istilahnya itu adalah card atau kartu seperti ini, ada 4 buji ya. Kalau kita hover dia akan eh, lebih fokus ke card yang kita hover. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan umum juga gitu. Nah, yang menarik adalah bagian kontak. Di kontak ini ada maps atau ada peta dari lokasi bisnis kita, kemudian ada kontak yang bisa dihubungi dan juga ada form nih kalau misalkan orangnya langsung menghubungi dari sini gitu. Dia isi identitas dan isi pesannya apa, dan yang tidak kalah penting adalah captcha-nya. Jadi jangan sampai robot yang ngirim. Coba kita checklist captcha-nya. Nah, kalau captcha-nya tidak berhasil diautentikasi, maka pesannya tidak akan terkirim. Captcha ini hanya terautentikasi kalau yang melakukan centang di situ adalah manusia gitu. Kalau bukan manusia dia pasti macam-macam tuh dicurigai, misalkan dicurigai bukan manusia, dia bakal nanya nih. Misalkan pilih
gambar etalase gitu, pilih gambar bus gitu kan. Nah, tapi kalau manusia dia langsung otomatis saja gitu. Nah, kayak di footer juga ada informasi-informasi umum. Lebih kurang seperti itu sih ya. Dan website ini sudah responsif nih. Kalau misalkan kita buka di laptop layar lebar seperti ini, dengan dibuka di handphone dia tampilannya akan berbeda. Dia akan menyesuaikan dengan tampilan handphone sehingga eh, tetap ramah untuk dilihat oleh pengunjung gitu. Nah, website ini dibangun bukan menggunakan CMS, bukan menggunakan semacam WordPress dan teman-temannya, bukan ya. Karena pertama itu tidak leluasa, kemudian lebih tidak aman juga karena banyak vendor yang bermain di situ dan itu cukup berisiko. Nah, kita membuat website yang ini dengan ngoding langsung nih. Coba kita lihat beberapa codingannya. Kita lihat ke file manager. Nah, di sini ya, ini tampilan paling depan dari folder isi visi foldernya. Yang paling penting itu di sini ada app, kemudian ada route, kemudian ada resource. Nah, macam-macam di sini. Nah, kalau kita lihat coba app. Kalau kita ke app, nah di sini ada dua folder tuh, ada notables dan model. Kalau notables dan model itu adalah sumber datanya. Jadi kalau models itu bisa dari database nanti, dari MySQL, PostgreSQL, dan kalau notable itu kalau misalkan kita langsung nyimpan datanya di folder ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ke HTTP kemudian controller. Nah, di sini ini adalah tampilan codingan paling utama atau otaknya. Bisa dibilang otaknya dari seluruh website ini ada semua di sini. Per halaman itu ada di sini semua. Oke. Tapi kita nggak bisa buka di sini karena isinya codingannya cukup rahasia ya. Kemudian kalau kita kembali ke depan nih, kita keluar dari controller, kita keluar dari HTTP, keluar dari app, kita masuk ke resource, kemudian view. Nah, kalau controller itu tadi adalah otak dari codingan. Nah, kalau view ini adalah tampilan lobby, tampilan depan atau bedak atau dandanan, hasil dandanan dari sebuah website itu. Nah, di view ini ada kita ngatur warna di sini, kita ngatur ukuran, kita coba kalau ini boleh kita lihat nih. Kita coba cek salah satu ya, ke pages, kemudian kita lihat, kemudian ke pages, kemudian home, kemudian kita coba cek yang index deh, kita coba cek index. Nah, ini salah satu codingannya seperti ini nih. Kita kita mau melihat ngikutin halaman home ini akan ngikutin ke format yang mana. Jadi kita bisa bikin banyak sekali format ya. Ini format, kemudian judul halamannya apa. Nah, codingannya seperti ini. Ini codingan yang boleh kita lihat ini karena HTML ya, HTML. Tapi yang PHP-nya, yang logic utamanya tidak bisa kita lihatkan gitu ya. Dan ini sudah menggunakan database juga sebenarnya, sudah menggunakan database yang data-data itu bisa langsung disimpan di database. Nah, keuntungan kalau kita membuat website dengan ngoding seperti ini, tidak menggunakan WordPress, itu adalah kita bisa membuat integrasi dengan sistem lain. Kita bisa lebih leluasa untuk mengintegrasikan website kita dengan sistem lain di luar dari website kita. Contoh misalkan dengan fitur chatting. Fitur chatting itu kan harus menggunakan server yang terpisah gitu. Atau dengan fitur email, dengan fitur yang misal fitur autentikasi lain gitu. Atau software kita, website kita adalah website yang menjual sebuah software. Nah, softwarenya tentu punya sistem sendiri, kita bisa hubungkan ke situ. Kalau kita ngoding sendiri, kita bisa lebih leluasa mengintegrasikan dengan sistem lain. Oke, kita kembali ke Google Chrome. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Cek ke home coba. Nah, lebih kurang seperti itu review dari website ownvpn.id. Ini masih versi beta ya, belum kita rilis secara utuh. Ini masih beta, masih banyak pengembangan yang perlu dilakukan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.